Dan insya Allah sesaat lagi kami akan sambungkan Anda dengan studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kembali kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad di kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, insya Allah 90 menit kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini kurang lebih, dan Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab setelah uraian nasihat dari Al-Ustadz. Dan insya Allah Anda bisa bertanya melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Namun insya Allah kita akan simak terlebih dahulu kajian kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf ada sedikit kendala teknis dalam sambungan kami dengan studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Insya Allah kita akan segera sambungkan kembali koneksi kita dengan studio di STDI Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Mohon bersabar sesaat. Kita mulai insyaallah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
Ma'asyiral muslimin, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada. Hari ini bertepatan dengan malam 26. Subhanallah. Malam 26 Jumadal Ula 1444 Hijriah, yang mungkin sebagian kita lupa dengan tanggalan itu. Kita akan masuk ke bulan Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Tapi banyak di antara kita yang sibuk dengan akhir tahun. Cobalah jemaah, setiap muslim itu duduk berpikir, merenungkan, sebenarnya kalender ini kalender siapa, sehingga kita tahu apakah kita layak untuk merayakannya atau tidak. Karena banyak di antara kita yang sudah melebur identitasnya sehingga dia tidak tahu bahwa dirinya seorang muslim. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna iddatash syuhur 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah di surat At-Taubah ayat 36 insyaallah atau 35, nanti dilihat. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Tercatat dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz pada saat penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Sebagaimana udah kita ingatkan selalu jemaah, ada 4 bulan haram. Apa aja bulan 4 haram ini? Atau 4 bulan haram ini? Apakah Desember termasuk? Atau November? Atau Januari? Nggak ada. Bulan-bulan haram yang Allah sebutkan itu, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan itu tidak ada pada kalender Masehi, karena memang itu bukan kalendernya orang Islam. Tapi kadang-kadang sebagian kita akan berpendapat Ustadz terlalu ekstrim. Kita ini Islam yang biasa-biasa aja, yang biasa-biasa aja, sewajarnya lah jadi muslim. Jangan muslim separuh non muslim, muslim yang sewajarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kenapa kita di Indonesia selalu berbangga dengan adab ketimuran, dengan peradaban ketimuran? Ya, karena kita orang Indonesia. Maka kalau ada orang Indonesia ke barat-baratan, apa pendapat orang? Ini gimana sih? Mana identitasmu sebagai seorang yang berasal dari Indonesia? Kalau itu berkaitan dengan nasionalisme, maka berkaitan dengan agama yang merupakan pegangan hidup dan mati kita. Itu seharusnya kita lebih menjaga. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada umat Islam semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita akan terus belajar. Ya, apapun yang terjadi, seorang muslim tetap meniti jalan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu dia jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dia jadi ngerti mana yang salah dan mana yang benar. Karena agama itu bukan perasaan dan bukan akal, tapi agama itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya dan nabi jelaskan kepada kita, dan kita memahami dengan akal kita.
Tapi sandaran, landasan, rujukan agama itu adalah wahyu. Baca Al-Quran, baca sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, kita sampai ke bab 372. Bab hazn. Bab hazn. Ada hazn, ada hazan. Tapi bab ini bab hazn. Artinya lawan dari kemudahan. Keras, sulit, susah. Sebagaimana kita pernah sampaikan bahwasanya bangsa Arab itu dahulunya mereka memberikan nama kepada putra mereka itu demi untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Sehingga orang kalau dengar namanya aja udah takut gitu. Kalau budak-budak mereka memberikan nama buat mereka karena untuk melayani mereka, untuk dipanggil sama mereka. Di sini bab memberikan nama dengan hazan. Hazan itu adalah kesedihan atau huzun. Ini hazan. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan haddatsana Ali qala haddatsana Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزون فينا بعد. Kemudian Imam Bukhari juga mengatakan qala haddatsana Ibrahim ibn Musa qala haddatsana Hisham ibn Yusuf anna ibn Jurayj akhbarahu qala akhbarani Abdul Hamid ibn Jubair ibn Shaybah qala jalastu ila Sa'id ibn al-Musayyib فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزون فينا بعد. Baik. Apa arti sebuah nama? Nama akan berdampak kepada diri seseorang, bahkan kepada kehidupan dia. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Razzaq. Abdul Razzaq berkata telah mengajarkan kepada kami Ma'mar. Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri. Dia meriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib. Nanti anak akan ceritakan tentang Sa'id bin Musayyib ini. Seorang sayyidut tabi'in, dia pemuka tokoh dari kalangan tabi'in. Dia meriwayatkan dari bapaknya Musayyib. Dia meriwayatkan dari kakeknya. Bahwasanya kakeknya mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala masmuka. Lalu Nabi berkata kepada kakeknya, siapa namamu? Qala Hazn. Kata orang ini, kata kakeknya, Hazn, namaku Hazn. Keras kepala, susah artinya. Qala anta sahl. Nabi merubah nama dia dengan mengatakan engkau mudah, engkau sahal. Jadi kalau ada hazan itu susah, ada sahal artinya mudah. Anta sahal. Apa kata kakeknya Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan? La ughayyiru isman. Aku tidak akan merubah nama pemberian bapakku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama boleh seorang anak merubah nama pemberian bapaknya. Dan tidak perlu mengadakan sebuah ritual, harus ada selamatan, enggak. Ya udah, kalau namanya memang buruk dan seharusnya diganti, diganti aja.
Nabi merubah secara langsung. Udah, namamu Sahal. Tapi ini orang nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Ya udah. Dia sudah dapat bagian dari namanya. Orang ini susah dikasih tahu, susah dikasih nasihat, susah dikasih pencerahan. Buktinya, ya udah, namanya Hazan, Nabi rubah menjadi Sahal. Dia nggak mau. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengganti namanya. Dan tentunya tidak ada nama yang lebih baik daripada pemberian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan nama pemberian orang tua. Tapi karena dia nggak mau, ya Nabi tidak maksa. Apa kata cucunya? Sa'id ibn al-Musayyib, "Fama zalatil huzunatu fina ba'd." Yang namanya keras kepala, yang namanya susah karakter yang keras itu ada di keluarga kami. Sejak kakeknya nggak mau dirubah, sehingga nama itu berdampak kepada anaknya, kepada cucunya. Awalnya kakeknya, tapi karena sang kakek punya anak, bagaimana dia mendidik anaknya dengan kekerasan, dengan kesusahan, lalu cucunya juga seperti itu, dapat bagian dari nama buruk kakeknya yang sejatinya udah dirubah sama Nabi SAW, tapi nggak mau kakeknya. Di hadis yang selanjutnya ini ada riwayat yang berbeda dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah. Dia mengatakan, aku duduk di tempatnya Sa'id bin Musayyib. Lalu Sa'id bercerita kepada aku bahwa kakeknya Haznan datang menjumpai Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, "Mas muka, siapa namamu?" Kata, "Namaku Hazan." "Bal anta Sahal." Nabi merubah namanya, "Engkau Sahal." Tapi kakekku mengatakan, "Aku nggak akan merubah nama pemberian bapakku." Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, yang namanya keras, susah dikasih tahu ya, itu ada di rumah kami. Karakter itu ada. Jadi nama itu berdampak kepada karakter seseorang. Tapi seperti yang Anda sampaikan, Anda ingin menceritakan tentang Sa'id bin Musayyib ibn Hazan. Dia ini Sayyidut Tabi'in. Dia dilahirkan 2 tahun selepas pemerintahan Umar bin Khattab, dari dipilihnya Umar menjadi khalifah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sa'id belajar di kota Madinah. Pada waktu itu di kota Madinah tentunya banyak para ulama. Dia belajar kepada Zaid bin Thabit, belajar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Abdullah bin Abbas, kepada Ibnu Umar, dan dia juga belajar kepada istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Sebagaimana dia juga sempat mendengar dari Uthman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Suhaib Ar-Rumi, Muhammad bin Maslamah, dan kebanyakan riwayatnya itu dari Abu Hurairah, karena Abu Hurairah nikah dengan putrinya Sa'id radhiyallahu taala anhu. Baik, ahibati fillah, berkaitan dengan Sa'id, dia adalah sosok ulama yang berkompeten dalam keilmuannya, tapi dia juga sosok ulama yang ahli ibadah. Dalam kitab Hilyatul Awliya diriwayatkan bahwa Sa'id pernah berkata, "Ma fatatni shalah fil jamaah mundu 40 sana." Aku nggak pernah kehilangan sholat berjamaah, nggak pernah ketinggalan sholat jamaah sejak 40 tahun. Bayangin jamaah. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Man shalla 40 yawman yudriku takbiratal ula ma'al imam kutibat lahu bara'atan." Barang siapa yang
sholat 40 hari, dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, takbir pertamanya imam, maka dia akan mendapatkan jaminan stempel bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan 40 hari. Dan buat ana itu perlu pengorbanan. Orang-orang munafik itu kalau berangkat ke masjid berangkat ya, tapi malas. Kadang-kadang mereka telat juga. Maka ini orang 40 hari sholat di masjid mana saja berjamaah, mendapatkan takbiratul ulanya, takbir pertamanya imam, masya Allah dapat vonis bebas dari api neraka dan dari kemunafikan. Baik, dia tadi menyebutkan selama 40 tahun dia nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Saya juga mengatakan ma'adzana al-mu'adzinu mundu 30 sana illa wa ana fil masjid. Nggak ada muadzin mengumandangkan azan di masjid sejak 30 tahun melainkan aku di masjid. Jadi memang kerjanya Said ini rumah masjid, ngajar ke rumah lagi. Jadi sebelum azan dia sudah di masjid. Selama berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 30 tahun. Dan kita tahu sebaik-baiknya amalan itu adalah yang istiqomah, yang berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Nih gimana 30 tahun jemaah? Sa'id juga mengatakan, "Ma dakhala alayya waqtu salatin illa waqad akhadtu uhbataha." Enggak pernah masuk waktu salat melainkan aku sudah siap. Jadi sebelum azan dia sudah siap. Sebagian kita qomat baru siap-siap. Ini belum azan dia sudah siap. Wala dakhala alayya qada'u fardin illa wa ana ilaihi mushtaq. Dan enggak masuk kepadaku waktu untuk menyelesaikan kewajiban melainkan aku rindu. Ya Allah jemaah, ada orang rindu dengan ibadah, rindu dengan sholat, rindu dengan puasa, rindu dengan umrah, rindu dengan haji. Ini kerinduan yang mahal jemaah. Rasulullah SAW mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk pandanganku itu sholat. Jadi orang jadi senang ketika sholat. Dan Sa'id mengatakan dalam kitab Hilyatul Awliya juga, ma nazartu fi aqfa'i qaumin sabaquni bis salah mundu 20 sana. Aku enggak pernah melihat tengkuknya orang ketika sholat selama sejak 20 tahun. Artinya dia selalu berada di saf pertama. Dan ini bicara Masjid Nabawi ya. Dia di kota Madinah. Dan insya Allah orang-orang itu lebih sering di Masjid Nabawi sholatnya. Dan dia nggak pernah kelihatan tengkuknya orang. Selalu di saf pertama. Berapa tahun? 20 tahun. Tadi dia 40 tahun nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian 30 tahun dia selalu ada di masjid ketika azan dikumandangkan. 20 tahun dia nggak pernah kelihatan tengkuknya orang. Kemudian Ibn Idris mengatakan tentang Sa'id, kata dia, "Shalla Sa'id ibn al-Musayyib al-ghadata bi wudu'il atama 50 sana." Sa'id ibn al-Musayyib itu salat subuh dengan wudu isya selama 50 tahun. Ya Allah jemaah. Kayak gitu ya ibadah mereka. Dan Yazid ibn Hazim mengatakan Sa'id itu yasrudus siyam, saum. Kalau puasa itu nyambung biasanya. Nyambung berhari-hari, nanti dia baru berbuka. Seperti itu. Dan Sa'id mengatakan, kalau tadi bicara sholatnya, bicara puasanya, bagaimana dengan hajinya dia? Dia tinggal di Madinah ya. Bagaimana dengan hajinya dia? Sa'id mengatakan, laqad hajajtu arba'ina hajjah. Aku sudah haji 40 kali haji. Kalau sekarang di Indonesia ada orang haji sekali minta ditulis ha, 2 kali ha, 3 kali ha, umpamanya seperti itu. Ini Sa'id 40 kali haji dan tetap disebut Sa'id.
bukan Haji Said. Maka kita nggak akan ketemu ya bicara biografi para ulama ini kemudian dikasih tulisan Haji Said. Atau kalau bicara Imam Syafi'i, Haji Imam Syafi'i, Haji Imam Malik. Nggak ada. Ini satu hal yang sebenarnya buat kita malu ketika orang haji harus tulis H. Kenapa ditulis H? Ini Said 40 kali haji, gimana cara nulisnya? Ahibati fillah, haji ibadah ini tidak seperti sekolah orang memang cari gelar. Ibadah ini lillahi ta'ala. Bahkan semakin kita menyembunyikan ibadah kita, ya harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bicara Sa'id Ibn al-Musayyib ya. Subhanallah. Dia ini tadi dia ketika mengatakan al-huzuna, sifat keras kepala, susah, itu ada di keluarga kami. Salah satunya yang terjadi dengan Sa'id sendiri. Imran bin Abdullah al-Khuzai mengatakan Abdul Malik bin Marwan ketika dia jadi khalifah, dia datang ke kota Madinah untuk melaksanakan haji. Maksudnya dia berangkat ke Madinah kemudian ke Mekah ya, karena kalau dari Syam lewat Madinah biasanya. Kemudian dia berhenti di depan pintu Masjid Nabawi. Lalu dia kirim orang untuk manggil Sa'id tanpa menggerakkannya. Yakni ya udah dipanggil aja, nggak usah ditarik ya untuk menjumpai khalifah. Kemudian orang yang diutus oleh Abdul Malik bin Marwan ini datang menjumpai Sa'id. Dia mengatakan Amirul Mukminin waqifun bil bab yuridu an yukallimak. Kata utusan khalifah ini, Amirul Mukminin sedang ada di pintu masjid. Dia ingin berbicara sama engkau. Ya, biasalah khalifah ketemu sama ulama, ngobrol sama ulama. Tapi apa kata Sa'id? Mali Amirul Mukminin ilayya haja. Amirul Mukminin enggak ada perlunya sama aku. Wa mali ilaihi haja. Aku juga enggak punya keperluan sama dia. Wa inna hajatahu ilayya la ghairu maqdi. Kalau dia punya keperluan sama aku, keperluan dia enggak selesai sama aku. Bagaimana Sa'id mengatakan itu? Akhirnya utusan ini kembali kepada khalifah, cerita apa yang diomongkan Sa'id. Khalifah mengatakan engkau balik lagi lah, ngomong lagi sama dia. Katakan kepada dia, innama uridu an ukallimak. Sampaikan aku cuma kepingin ngomong sama engkau. Wala tuharriku, jangan digerakkan dia. Biasanya kan kalau ya utusan raja, utusan khalifah, orang kalau dipanggil gak mau diangkut biasanya. Ini khalifah pesan jangan digerakkan dia. Faraja ilaihi. Balik nih utusannya mengatakan kepada Said, ajib Amirul Mukminin. Jawab panggilan Amirul Mukminin. Said enggak berubah. Seperti yang pertama dia katakan. Apa kata utusannya? Utusannya Abdul Malik bin Marwan, dia mengatakan, laula annahu taqaddama ilayya fika ma dhahabtu ilaihi illa bi ra'sik. Andai kata dia tadi enggak ngomong jangan menggerakkan engkau, artinya enggak ngomong, enggak pesan sama aku tentang engkau, pasti aku sudah bawa kepalamu kepadanya. Itu Amirul Mukminin ngutus orang kepadamu, mau ngomong aja, engkau jawab seperti ini. Ini yang katanya tadi, keras kepala itu atau susah itu ada di rumah kami, kata Sa'id bin Musayyib. Apa jawaban Sa'id? In kana yuridu an yasna' bi khairan fahuwa, lakin wa in kana yuridu ghaira dhalik fala ahullu habwati hatta yaqdi ma huwa qadin. Kalau dia ingin berbuat baik sama aku, ya sudah, terserah dia. Kalau dia kepingin selain itu, ya terserah dia juga. Yang jelas aku tidak akan melepas ikatan. Jadi mereka duduknya kadangkala lututnya diangkat kemudian diikat pakai sarung ya, atau pakai kain. Aku nggak akan melepas ikatan ini sampai dia menunaikan urusannya dia. Akhirnya datang lagi nih utusan, nyampaikan kepada
Amirul Mukminin. Apa katanya? Abdul Malik bin Marwan, rahimallah Abu Muhammad, semoga Allah merahmati Abu Muhammad. Aba illa salabatan. Dia nggak mau kecuali keras kayak gitu. Nggak mau lembut gitu ya, nggak mau. Dan itu yang dikatakan oleh Sa'id, gara-gara kakeknya namanya Hazan, nggak mau dirubah sama Nabi SAW, akhirnya karakter itu berdampak kepada keluarga jemaah. Baik, ini cerita lain bagaimana Sa'id ibn Musayyib punya karakter itu. Yahya ibn Sa'id berkata, Gubernur Madinah itu kirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan bahwa saya menyebutkan semua penduduk Madinah sepakat untuk membaiat Walid, putranya Abdul Malik, dan Sulaiman, 2 orang. Kecuali 1 orang yang nggak mau. Siapa? Sa'id ibn Musayyib. Fakataba an ya'ridhu 'ala as-sayf. Ya udah, tawarkan dia. Tawarkan pedang lah urusannya kalau nggak mau nurut. Fa in madha, kalau tetap dia nggak mau, wa illa fajlidhu 50 jaldah. Kalau dia mau alhamdulillah, kalau nggak mau ya sudah, dera dia, hukum dia dengan 50 kali dipecut. Dan tawaf bawa dia untuk keliling ke pasar-pasar kota Madinah. Ketika surat dari Abdul Malik itu sampai kepada gubernur Madinah, wa dakhala Sulaiman bin Yasar wa Urwah bin Zubair wa Salim bin Abdullah ala Sa'id bin Musayyib. Ada 3 ulama menjumpai Sa'id, Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Zubair, Salim bin Abdullah. Jumpai Sa'id, dia mengatakan, kami ini datang untuk sebuah urusan. Ada surat dari Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, kalau engkau nggak berbaiat, engkau akan ditebas lehermu. Kami akan tawarkan kepadamu 3 perkara. Ini kayak 3 sahabatnya Sa'id ini, bagaimana merayu Sa'id. Fa'atina ihdahunna, engkau pilih salah satu dari 3 itu. Yang pertama, fa innal wali qad qabila minka an yuqra 'alaika alkitab fala taqul la wala na'am. Gubernur itu menerima sikapmu, yang penting dibacakan kepadamu kitab dari Amirul Mukminin tadi. Engkau nggak usah ngomong iya atau enggak. Akan dibacakan kitab itu, surat dari Amirul Mukminin, engkau nggak usah jawab iya atau enggak, diam aja. Apa kata Sa'id? Oh, nanti orang-orang ngomong Sa'id baiat. Enggak, aku nggak mau. Nih, tawaran pertama udah ditolak. Wa kana idza qala la lam yutiqu alaihi an yaqulu na'am. Enggak, kata dia. Pokoknya aku nggak mau. Aku nggak makan mengatakan enggak wala na'am, sudah, pokoknya aku nggak mau dengan yang pertama tadi. Ya sudah, 1, tinggal 2. Apa kata 3 sahabatnya Sa'id ini? Ulama-ulama semua jemaah. Bahkan termasuk dari 7 ulama Madinah yang terkenal pada waktu itu. Udah, yang kedua, engkau duduk di rumahmu, jangan keluar ke masjid beberapa hari aja. Dia akan menerima dari engkau. Kalau engkau dicari di majelismu di Masjid Nabawi, pokoknya kau nggak ada, dia nggak akan cari kau di rumah. Di masjid nggak ada, udahlah, dianggap nggak ada Sa'id. Apa kata Sa'id tadi? Yang Sa'id 40 tahun dia nggak pernah ketinggalan salat berjamaah. Dia mengatakan, wa ana asma'ul adzan fawqa udhuni, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Aku dengar azan, panggilan ayo salat, ayo menuju kepada kesuksesan. Kemudian aku nggak berangkat. Enggak, aku nggak mau. Udah 2, tinggal yang ketiga jemaah. Udah, engkau pindah ke majelis lain. Engkau tetap ke majelis, tapi jangan di majelismu. Nanti dia akan kirim orang cari di majelismu, engkau nggak ada. Ya udah, dia akan laporan bahwa engkau nggak ada. Apa kata Sa'id? Farakan li makhluk. Karena takut sama makhluk. Enggak.
Enggak, aku akan tetap di sana. Aku nggak akan maju, nggak akan mundur, tetap kajianku di tempat itu. Ya udah. Ini 3 sahabatnya ya, bagaimana menghadapi Sa'id ya, sosok ulama yang alim, tapi karakter tadi yang huzuna, yang kata dia cerita, gara-gara bapaknya nggak mau dirubah namanya, itu ada di diri dia pun ada. Dia dia mengakui hal itu. Sebagai di hadis yang tadi kita bacakan. Akhirnya 3 orang ini pergi dan masuk waktu sholat zuhur. Sa'id duduk di majelisnya. Selesai sholat, gubernur kirim orang, dipanggil Sa'id, kasih tahu, Sa'id, kalau engkau gak mau baiat, engkau akan ditebas leher. Apa kata Sa'id? Rasulullah SAW melarang 2 baiat. Soalnya ini kan khalifah minta anaknya dibaiat, 2 anaknya dibaiat. Sa'id mengatakan Rasul melarang 2 baiat. Ketika dilihat nggak mau, Sa'id ya udah dipegang Sa'id, dipukul, dibawa keluar ya, kemudian dipukul dengan pecut, didera selama 50 kali, kemudian diajak keliling ke kota Madinah. Itu sama rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan dia adalah sosok ulama yang ahli ibadah, yang alim jamaah. Hanya ada beberapa cerita tadi yang menunjukkan beliau memang orangnya keras, dan beliau mengakui hal itu. Ada sifat atau karakter keras, sulit untuk menerima ya. Diajak musyawarah juga nggak mau Sa'id bin Musayyib, dan dia punya dalih ya, atau dia punya alasan untuk melakukan itu. Baik, ahibati fillah, kita masuk ke hadis selanjutnya, atau masuk ke bab selanjutnya ya. Bab selanjutnya ini babu ismin Nabi SAW wa kunyatihi. Bab tentang nama Nabi SAW dan kunyahnya. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Yusuf, qala haddatsana Sufyan anil A'mash عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي fa innama ana Qasim. Kemudian Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim qala haddatsana Fitr an Mundhir qala sami'tu Ibn al-Hanafiyah yaqul kanat rukhsatan li Ali qala ya Rasulullah in wulida li ba'daka usammihi bismika wa ukannihi bikunyatika qala na'am. Baik, di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan pemberian nama anak dengan nama Nabi SAW dan menggunakan kunyah Nabi SAW, yaitu Abul Qasim. Apa kata Imam Bukhari? Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf, ia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash, dari Salim ibn Abil Ja'ad ya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, Jabir mengatakan telah dilahirkan seorang anak laki-laki di kota Madinah itu dari kalangan Ansar. Akhirnya bapaknya ngasih nama anak itu Qasim. Dan kita tahu biasanya anak pertama itu akan jadi kunyah bapaknya. Bapaknya jadinya Abul Qasim. Apa kata orang-orang Ansar ketika mendapatkan orang itu menamai anaknya dengan Qasim? La nukannika Abul Qasim. Kami tidak akan memberikan kunyah kepadamu. Kunyah itu tadi nama panggilan ya, yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Maka orang-orang Ansar mengatakan kami tidak akan memberikan kunyah kepadamu Abul Qasim. Dan kami tidak akan membuatmu senang dengan panggilan tersebut, gitu loh. Gak akan kami panggil yang membuat engkau senang dengan kunyah itu seperti kunyah Nabi SAW, enggak.
Fa'atan Nabi SAW. Akhirnya orang ini mendatangi Rasul SAW. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW apa yang diucapkan oleh orang-orang Ansar. Ini penting jamaah. Kita kalau dapat sebuah omongan, kita dapat sesuatu yang kok kurang enak, maka kita perlu menanyakannya kepada orang yang berilmu. Dan orang Ansar ini mendatangi Nabi SAW. Dia tanya tentang ucapan orang-orang Ansar itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ahsanatil Ansar. Betul, yang dilakukan oleh orang-orang Ansar itu baik. Mereka telah berbuat baik dengan mengatakan itu kepadamu. Silahkan kau pakai namaku, kata Nabi SAW, tapi jangan pakai kunyahku. Karena aku adalah Qasim. Beliau Abul Qasim, beliau adalah Qasim, yakni yang membagikan. Membagikan yang berkaitan dengan harta rampasan perang, dengan fai, dengan warisan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibrahim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Fitr, dia meriwayatkan dari Mundhir. Naam. Qala, Mundhir mengatakan aku mendengar Ibnul Hanafiyah, yakni Muhammad Ibnul Hanafiyah. Muhammad ini putranya Ali, tapi bukan dari Fatimah. Maka dikenal dengan Al-Hanafiyah karena ibunya dari Bani Hanifah, dari Yamamah sana. Maka dikenal dengan Muhammad Ibn Hanafiyah, padahal dia sebenarnya Ibnu Ali bin Abi Thalib, ya, untuk membedakan antara yang anaknya Ali dari Fatimah dengan yang dari lainnya. Maka kata Muhammad Ibn Hanafiyah, kanat rukhsatan li Ali. Memberi nama dengan nama Nabi, memberikan kunyah dengan kunyah Nabi itu dulu rukhsah buat Ali bin Abi Thalib, yakni dispensasi. Ini menunjukkan bahwasanya nama ini memang nggak boleh dipakai. Orang pakai kunyah Abul Qasim setelah meninggalnya Nabi SAW juga nggak boleh. Qala ya Rasulullah. Di sini Ali pernah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, in wulida li ba'daka usammihi bismika wa ukannihi bikunyatika. Kalau aku punya anak setelah engkau, bolehkah aku kasih nama dia dengan namamu dan aku beri kunyah dia dengan kunyahmu? Namanya Muhammad, kasih kunyah Abul Qasim. Ini pertanyaan Ali kepada Nabi SAW. Tadi orang Ansor nggak boleh. Ketika dia punya anak namanya Qasim, ya nggak apa-apa punya anak namanya Qasim, tapi kunyah Abul Qasim nggak boleh. Itu khusus buat Nabi SAW. Ketika Ali menanyakan itu kepada Rasul SAW, di sini jawaban Nabi SAW, na'am. Iya. Ini menunjukkan bahwa saya memberikan nama dengan nama Nabi dan kunyah dengan kunyah Nabi SAW, hukumnya tetap tidak diperbolehkan walaupun setelah meninggalnya Rasul SAW. Mau pakai nama Nabi silahkan, tapi tidak pakai kunyah Nabi SAW. Mau pakai nama Qasim silahkan, tapi tidak dijadikan kunyah buat bapaknya. Adapun berkaitan dengan Ali yang punya anak namanya Muhammad, yang kunyahnya Abul Qasim, itu dispensasi, rukhsah. Karena Ali menanyakan kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan, nah boleh kau pakai. Ini sebagai bentuk tabarruk, ya, untuk mengingat Nabi SAW juga seperti itu. Taib. Ini berkaitan dengan hadis. Nah, hadis Muhammad bin Hanafiyah, ya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Yusuf قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان. نعم، حدثني ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته وقال أنا أبو القاسم والله يؤتي وأنا أقسم. Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Layth, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Ibn Ajlan, dia meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW melarang untuk menggabungkan antara nama dan kunyahnya, nggak boleh.
Wa qala ana Abul Qasim. Beliau mengatakan, aku adalah Abul Qasim. Wallahu yu'ti, dan Allah lah yang memberi. Wa ana aqsim, dan aku yang membagi. Qasim itu artinya yang membagi, sebagaimana sudah dibahas pada hadis sebelumnya. Tapi di sini ada hadis yang sudah kita baca sebenarnya, tapi disebutkan lagi oleh Al-Imam Bukhari untuk menekankan tentang hal ini. Beliau mengatakan haddatsana Abu Umar, dia berkata, yakni Imam Bukhari mengatakan hal itu, haddatsana Syu'bah an Humaid an Anas, dari Anas bin Malik, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi suq. Nabi SAW pada suatu hari berada di pasar. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi SAW ya. Beliau berangkat ke pasar, beliau belanja atau sidak pasar. Faqala rajul ya Abul Qasim. Ada orang yang mengatakan ya Abul Qasim ketika Nabi ada di pasar. Faltafatan Nabi SAW. Nabi noleh kepada orang yang memanggilnya. Faqala da'autu hadha. Dia mengatakan, aku manggil ini ya Rasulullah. Faqala sammau bismi. Maka beliau mengatakan, pakailah namaku, berikan nama dengan namaku. Wala takannau bikunyati. Jangan memberikan kunyah dengan kunyahku. Baik. Kemudian jamaah, kita masuk ke bab selanjutnya. Jadi berkaitan dengan bab tadi, insyaallah semua sudah faham. Yang mau pakai nama Muhammad silahkan, tapi jangan pakai kunyah Abul Qasim. Pakai nama Muhammad silahkan. Kunyah Abul Qasim nggak boleh, apalagi digabungkan Muhammad Abul Qasim. Adapun punya nama anak dikasih Qasim silahkan, tapi tidak dipanggil dengan Abul Qasim. Baik, bab 374 nih, bab hal yukannal musyrik. Apakah orang musyrik itu juga dikasih kunyah ya? Karena kita tahu kunyah ini panggilan penghormatan, panggilan penghargaan. Apa kata Imam Bukhari? Haddatsana Abdullah ibn Salih. Qala haddatsani Al-Laits. Qala haddatsani Aqil an Ibn Shihab an Urwah ibn Zubair anna Usamah bin Zaid akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagha majlisan fihi Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa dhalika qabla an yuslima Abdullah bin Ubay faqala la tu'dhina fi majlisina fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Sa'ad bin Ubadah faqala ay Sa'ad ala tasma' ma yaqulu Abu Hubab yuridu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Subhanallah jemaah. Jadi bicara kunyah yang merupakan panggilan penghormatan, penghargaan, orang musyrik boleh nggak dikunyahin? Ya orang kafir nih. Islam ini benar-benar mengajarkan kepada kita semua keindahan, memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Apa kata Imam Bukhari? Telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Salih. Dia berkata haddatsani, telah mengajarkan kepada aku Laits. Dia berkata telah mengajarkan kepada aku Aqil. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin dari Ibn Shihab ya, Muhammad bin Muslim bin Shihab. Dia meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwasanya Usamah bin Zaid memberitahu dia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah majelis tempatnya orang-orang yang duduk di sana. Di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini pada waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam. Kejadian ini sepertinya sebelum perang Badar, awal-awal datang Nabi hijrah ke kota Madinah. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Faqala la tu'dhina fi majlisina. Engkau jangan ganggu kami, jangan nyakiti kami di majlis kami. Subhanallah.
Ini ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum dia masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW tidak menanggapi. Beliau datang menjumpai Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini salah satu tokoh terkemuka dari orang-orang Ansar. Faqala, Nabi mengatakan, "Ai Sa'ad, Sa'ad, engkau dengar enggak? Ma yaqulu Abu Hubab." Apa yang dikatakan oleh Abu Hubab. Abu Hubab ini kunyahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada waktu itu dia masih musyrik. Jadi memang Nabi SAW ini, beliau datang ke majelisnya orang-orang musyrik, mendakwain mereka, jemaah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika mengatakan jangan ganggu kami di majelis kami, di riwayat lain dia mengatakan warji' ila rahlika, warji' ila rahlika, faman ja'aka minna faqsus alaih. Engkau pulang sana ke tempatmu. Kalau ada yang datang dari kami kepada engkau, cerita sama dia. Tapi di sini jangan. Masya Allah jemaah ya. Anda jadi ingat ya, kadang-kadang kita di grup ya, ada seorang yang angkat tentang urusan agama, biasanya muncul tuh, ada tokoh-tokoh dalam grup yang muncul mengatakan, jangan bicara masalah agama di sini. Bukan majelis ini, salah majelis engkau. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan itu. Engkau jangan ngobrol itu, bukan tempatnya nih. Udah engkau pulang sana, kalau ada yang datang dari kami kepadamu, engkau cerita di sana, di sini jangan. Subhanallah jemaah. Akhirnya Nabi tadi berangkat kepada Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah ini hadis lengkapnya, karena di sini di Adabul Mufrad cuma disebutkan Nabi memanggil atau menyebut Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Abu Hubab, memberikan kunyah kepada dia padahal dia orang musyrik ya. Baik, lengkapnya jemaah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Ai Rasulullah." Setelah Nabi mengadukan sikapnya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan menyebutkan Abu Hubab, maka Sa'ad bin Ubadah berusaha untuk menenangkan Nabi SAW dan untuk memaklumi sikapnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita ini kalau tahu dengan dengan cerita, dengan sebab sebelumnya, kita insya Allah bakal menerima apa yang terjadi. Di sini disebutkan Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Ai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Bi abi anta ufu anhu wasfah." Ya Rasulullah, maafkan dia Rasulullah. Maafkan dia. Jangan dihukum dia gitu loh. Gara-gara perbuatan dia. Fa walladzi anzala 'alaikal kitab. Demi Allah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Laqad jaa Allahu bil haqq. Allah telah datang dengan kebenaran yang Allah turunkan kepadamu. Ketika Allah menurunkan itu, penduduk kota ini, penduduk Madinah ini, mereka telah bersepakat untuk memberikan taj itu Quran, astaghfirullah, mahkota, untuk memberikan mahkota kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan akan memberikan ikat kepala buat dia, akan dijadikan pemimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Falamma raddallahu dzalika bil haqqi alladhi a'taq syariqa bidzalik. Ya, gara-gara dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, disebabkan kebenaran yang Allah berikan kepadamu, maka dia akhirnya dengki. Seperti yang kau lihat, dia jadi benci sama engkau. Akhirnya Nabi SAW memaafkan dia. Maka di sini jamaah disebutkan bagaimana kita kadang-kala harus memaklumi sikap beberapa orang ya, yang dia nggak suka umpamanya, karena memang ada latar belakangnya gitu, ada cerita di balik itu. Dan kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul pura-pura masuk Islam, pura-pura masuk Islam, padahal dia adalah tokoh orang-orang munafikin. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pembahasan hadis-hadis lainnya. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Jazakumullah khair.
sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala dan tim di studio STDI Imam Syafi'i Jember. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, kami masuki sesi tanya jawab dan Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik, kita angkat pertama pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Baik, silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Ila di Palembang. Baik, silakan Ibu Ila. Mau bertanya Pak Ustadz, sholat Isya itu misalnya disengaja jam 2 bangun sholat Isya terus langsung tahajud, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Baik. Baik, jazakillahu khairan Bu Ila. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, berkaitan dengan waktu salat, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Berkaitan dengan waktu salat Isya ini, ada waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu pilihan itu sampai tengah malam. Jadi kalau bicara tengah malam, bukan sampai waktu subuh ya. Jadi waktu salat Isya itu bukan sampai datangnya waktu selanjutnya. Sebagaimana asar, kapan berakhir? Ketika datang waktu duhur, ketika datang waktu asar. Waktu asar ketika datang waktu maghrib. Waktu maghrib ketika datang waktu Isya. Isya tidak seperti itu sebagaimana subuh. Subuh kapan berakhir? Tidak dengan masuknya waktu duhur, tapi dengan terbitnya matahari. Begitu dengan sholat Isya. Yang sahih atau yang rajih bahwa waktu pilihan sholat Isya itu tengah malam. Maka Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah sholat Isya. Anda ingat waktu anak kecil dulu memang di rumah jamaah, ya kita terbiasa ya, habis maghrib tidur nggak apa-apa, nanti sholat Isyanya sekalian tahajud, seperti itu. Padahal sebenarnya waktu pilihannya itu adalah tengah malam. Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Kalau aku tidak takut menyusahkan umatku, niscaya aku akan akhirkan waktu Isya sampai tengah malam, sampai akhir waktunya gitu. Maka buat ibu yang bertanya, hendaklah engkau sholat di waktu Isya sebelum tengah malam. Nanti engkau mau sholat malam jam 2 silahkan, atau engkau boleh sholat malam setelah Isya. Jadi sholat Isya kemudian sholat malam ya, sholat malam 2 rakaat nanti dilanjutkan lagi sebelum subuh, mulai ketika engkau bangun, silahkan, nggak apa-apa dilakukan. Tapi yang jelas waktu Isya itu pendapat yang lebih kuat yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu sampai tengah malam. Tengah malam bagaimana menghitungnya? Bukan jam 12 ya. Cara menghitung tengah malam itu dengan masuknya waktu maghrib dan masuknya waktu subuh. Karena masuknya waktu maghrib itu awal malam, masuknya waktu fajar itu akhir malam, hilang malam sudah, masuk pagi hari. Jadi kalau subuhnya jam 5, umpamanya maghribnya jam 6 sore, berarti jam 6 ke jam 12 itu 6 jam. Kemudian dari jam 12 ke jam 5 itu 5 jam. Kemudian dibagi. Tengah malamnya jam berapa? Jadi kan jadi 11 jam tuh. Tengah malamnya berarti setengah 12, bukan jam 12. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp
dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Pertanyaan, Ustadz, saya mau bertanya, apakah boleh mendoakan saudara yang keluar dari agama Islam agar mendapat hidayah karena menikah dengan laki-laki beda agama? Dulu orang tua pun mengizinkan, bahkan menyuruhnya menikah dengan calonnya tersebut. Dan bagaimana pula cara memohonkan ampunan dosa orang tua saya? Mohon nasihatnya, Ustadz. Allahu Akbar jemaah. Di antara yang menyebabkan banyaknya kemungkaran itu adalah kebodohan dan kezaliman. Orang kalau bodoh ditambah lagi zalim, zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka akan banyak terjadi kerusakan di muka bumi. Nikah beda agama ini masalah yang sudah tuntas sebenarnya, tapi terus dikembangkan, dibahas lagi. Mungkin ada pendapat yang baru, ada pendapat-pendapat yang menyeleneh, yang dengan harapan ya akidah umat Islam itu jadi rusak. Jadi ada usaha untuk mencampur adukkan agama. Jangan mengatakan Islam agama yang benar, yang lain juga benar. Ada cuma. Ini bicara keyakinan. Bicara keyakinan itu nggak bisa dipaksakan. Keyakinan itu berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Baik, kembali kepada pertanyaan. Bagaimana bicara hukum nikah beda agama? Biasanya terjadi nikah beda agama itu ada cerita sebelumnya. Cerita pacaran. Cerita adanya cinta dan kasih sayang yang sudah terjadi sebelum pernikahan. Sehingga pihak perempuan yang muslimah ini udah kadung jatuh cinta sama non muslim, kemudian kadangkala udah kadung hamil karena mereka berzina. Lalu disinilah mereka minta izin untuk menikah. Orang tuanya ya karena tadi faktor kurangnya ilmu, ada unsur kezaliman, enggak apa-apa buat dia. Dia pikir, oh ini kan bebas anak-anak, engkau akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Engkau bukan orang bebas, kita bukan orang merdeka, tapi kita semua adalah budak. Terus bagaimana sekarang solusinya? Ya engkau doakan orang tua, mudah-mudahan diampuni sama Allah, karena kita tahu Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Selama orang tua belum kafir atau masih hidup dan tidak mati dalam kondisi kafir, kita boleh mendoakan kebaikan agar Allah mengampuni dan memberikan hidayah kepada dia. Terus bagaimana dengan saudara ini yang sudah murtad, yang kau dakwain dia, engkau dakwain, engkau ajak dia untuk masuk Islam, ceritakan keindahan Islam, dan banyak kejadian jamaah biasanya dengan berjalannya waktu dia akan tahu sedikit rumah yang dibangun di atas cinta, rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu dikit, tapi orang-orang itu bermuamalah berdasarkan ya Islam. Gimana kalau dia nggak Islam? Akan banyak kezaliman di sana. Maka engkau doakan sambil terus didakwain ya. Artinya selama dia masih hidup ada harapan dia untuk kembali kepada agama Allah. Berikan kepada dia Al-Quran atau kitab-kitab yang bisa dia baca agar dia tahu tentang keindahan Islam. Dan sebagai keluarga ada dua sikap keluarga biasanya, ada yang memboikot ya, ada yang mendekat. Maka lihat maslahat mana yang lebih besar. Kalau diboikot dia semakin jauh dari agama, maka jangan. Tapi kalau didekati mungkin itu akan menyebabkan dia dapat kembali kepada agama Allah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan.
Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Bilal di Kendari. Silakan Ummu Bilal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ada pertanyaan. Saya sebagai seorang tenaga pengajar di salah satu madrasah, saya sering mendapatkan perbedaan di dalam mengajar, perbedaan pendapat antara teman mengajar bahkan dengan pimpinan saya sendiri. Contohnya, misalkan saya kan sampaikan kepada anak-anak, karena di dalam buku paket itu banyak tertulis singkatan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku itu disingkat SAW. Saya sampaikan ke anak-anak, seperti RA juga disingkat radhiyallahu anhum. Saya pernah mendapat teguran dari pimpinan mengenai hal ini. Singkatnya, yang saya tanyakan ke Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya keluar dari sekolah tersebut atau tetap bertahan? Syukron Pak Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah jemaah, ya, sebuah perjuangan, sebuah perjuangan. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin dianggap berbeda, sebagian orang selalu menjunjung toleransi, tapi terkadang lupa bahwa dia nggak toleransi. Ini banyak terjadi. Banyak yang menggusung slogan-slogan toleransi, ternyata di orang yang intoleransi. Dari mana? Dari sikapnya. Terus apa sikap kita sekarang? Sikap kita sabar, tetap ana rasa buat ibu yang bertanya, tetap bertahan di sana. Kalau bicara yang dibahas tadi, singkatan, komunikasi penjelasan sama anak-anak, jangan disingkat tapi tulis secara lengkap, ya. Apa sih sebenarnya? Bukankah itu yang lebih baik? Bukankah yang disampaikan itu yang sesuai sebagai sebuah doa? Ana ingat pada waktu SD, ana membaca Nabi Muhammad SAW, SAW atau SAW, karena seperti itu ditulis. Maka ana rasa tetap anti berada di sekolah tersebut, berusaha untuk mewarnai. Kemudian kalau tadi ada hal-hal mungkin yang kurang disetujui oleh Pak Ketua, tinggal nanti bagaimana mengkondisikan dengan bahasa yang lebih bagus, sampaikan, ya terima kasih, anak akan belajar lagi, anak akan terus menuntut ilmu, karena memang ilmu ini berkembang. Mungkin yang menurut anak dulu benar, ternyata nggak benar gitu. Artinya kita juga perlu merendahkan diri kepada mereka, tidak sok kita yang paling berilmu, tapi kita tunjukkan bahwa kita sedang belajar dan terus memohon kepada Allah petunjuk agar ditetapkan hatinya di atas agama Allah ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz, dari pertanyaan dari Usep di Bandung. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, saya tidak pesantren Ustaz, tidak punya guru juga, namun saya sering ditawari untuk mengisi khutbah Jumat dan kajian-kajian Ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana Ustaz yang harus saya ambil tindakannya. Tafadhol Ustaz. Nah, ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Artinya perintah ini kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki baik wanita, dewasa, tua, sampaikan dari aku walaupun satu ayat.
Berarti orang ini ketika hendak menyampaikan sesuatu, dia harus punya ilmu. Kalau tadi dikatakan bahwasanya dia bukan lulusan pesantren, dia mungkin nggak belajar, dari mana dia akan menyampaikan? Kalau dia sekedar otodidak, baca, kemudian dia menyampaikan, dia khawatirkan dia membaca sesuatu, memahaminya tidak sesuai, kemudian dia sampaikan kepada orang, dan orang bisa tersesat. Maka nasihat ana, ketika antum sudah mulai mau naik mimbar, sudah mulai mau memberikan kajian, maka belajar. Alhamdulillah sekarang ada banyak cara belajar secara online pun seperti itu, mengkaji sesuatu, kemudian ketika hendak menyampaikan sesuatu pastikan terlebih dahulu apakah hadisnya sahih atau hadisnya dhaif, ya. Karena Ibn Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang hukum orang yang naik mimbar khutbah sedangkan dia itu nggak tahu hadis yang sahih sama hadis yang dhaif. Maka jawaban beliau, kalau orang ini mengambil hadis tersebut dari kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang jadi rujukan hadis-hadis sahih, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia seenaknya pokok baca, pokok dapat hadis dia sampaikan, maka nggak boleh. Karena yang dikhawatirkan nanti dia menyampaikan hadis palsu, orang meyakini hadis sahih, karena dia nggak paham dan nggak mengerti. Jadi yang rasa kalau antum punya bakat, ya, tadi untuk menjadi seorang penceramah, seorang khatib, maka segera belajar. Dan ketika hendak menyampaikan sesuatu, boleh antum konsultasikan dahulu kepada ustadz yang ada di sana, yang di Bandung tadi dikatakan, ya. Antum perlu dekat sama mereka sehingga dapat arahan-arahan kalau antum menyampaikan, untuk menyampaikan sesuatu yang memang antum ketahui. Nanti ketika antum menyampaikan dan antum sudah paham, tolong jangan menjawab pertanyaan kecuali yang antum yakin jawabannya. Dan lebih baik ketika antum nggak yakin, antum jangan buka sesi tanya jawab. Katakan kepada mereka, kalau untuk tanya jawab tanyakan kepada ustadz. Ana hanya menyampaikan seperti yang ana baca di buku. Jadi kalau untuk tanya jawab yang terkadang ada hal-hal yang memang nggak difahami, serahkan kepada yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Ustadz. Pertanyaan, Ustadz, saya seorang TKI di Taiwan. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika saya disuruh oleh majikan untuk membantu persiapan persembahyangan mereka. Saya mau menolak, saya takut, Ustadz. Saya melaksanakan perintah majikan pun saya takut sama Allah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Naam jemaah. Ya. Buat ini kayaknya pertanyaan mewakili banyak kawan-kawan, ya, yang kerja merantau, kerja bersama orang dan muslim, yang mereka punya ritual tersendiri, yang terkadang kita sebagai pembantu pelayan di sana sehingga diminta untuk ikut serta membantu mereka dalam penyelenggaraan ritual ibadah mereka. Apa hukumnya? Ana rasa yang bertanya sudah tahu hukumnya. Maka tadi dia mengatakan dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah-masalah yang kata Nabi SAW, istafti qalbak, engkau tanyakan kepada hatimu, gitu loh. Kira-kira boleh enggak kayak gitu? Dia takut sama Allah, tapi dia juga takut sama majikannya. Allah itu lebih pantas untuk ditakuti daripada majikan. Maka sejak awal, buat teman-teman yang bekerja itu, sampaikan kepada mereka, kalau engkau seorang muslim, engkau punya keterikatan dengan agamamu, engkau punya kewajiban-kewajiban harian yang harus engkau kerjakan, engkau punya kewajiban-kewajiban bulanan atau pekanan yang harus engkau lakukan, engkau punya kewajiban tahunan, sehingga
Iya, harapannya orang itu faham, aku muslim, aku datang bekerja, tapi ada pekerjaan yang nggak boleh aku lakukan karena bertentangan dengan keyakinanku. Apabila engkau melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih yang lebih baik buat engkau. Tapi kalau engkau nurut sama majikanmu, maka engkau membantu dalam perbuatan syirik, perbuatan dosa yang paling Allah benci. Kemana engkau pergi ketika engkau melakukan hal itu? Maka Allah yang lebih harus engkau takuti. Tinggal bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan majikan. Sampaikan, mohon maaf ya, ana bukan nggak mau melakukan, tapi ana sebagai seorang muslim, dalam agama ana nggak diperbolehkan yang seperti ini. Ana melakukan yang lainnya, bersih-bersih ini itu, tapi kalau yang untuk urusan kesyirikan, dan mudah-mudahan majikanmu dapat hidayah. Kau sampaikan, karena yang seperti ini dalam agamaku nggak boleh aku memohon kepada selain Allah SWT, apalagi kepada berhala-berhala, kepada arwah-arwah yang ada. Dan sekali lagi, jangan takut jemaah. Ketika engkau bersama Allah, apa yang kau takutkan? Tapi ketika Allah meninggalkanmu, siapa yang kau harapkan? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Baik, silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini kan jahiliyah yang dahulu ialah jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dan yang dimaksud dengan jahiliyah sekarang ialah jahiliyah kemaksiatan yang terjadi sesudah datangnya Islam. Nah, pertanyaannya Ibu? Oh, baik. Tampaknya sudah terputus Ustaz pertanyaan terkait dengan jahiliyah. Apakah benar jahiliyah sekarang yakni jahiliyah kemaksiatan? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, kalau bicara jahiliyah berasal dari asal kata jahil, ya, kebodohan. Di mana sebelum datangnya Islam disebut masa itu masa jahiliyah, di mana mereka tenggelam dalam kekufuran, kesyirikan, bahkan perbuatan-perbuatan yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Lalu datang Islam, maka masa jahiliyah itu hilang. Namun ternyata ada perbuatan-perbuatan jahiliyah yang masih dikerjakan setelah Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan umpamanya contoh amal jahiliyah yang masih ada di umat Nabi SAW, berbangga-bangga dengan nasab mereka. Niyaha, meratapi orang yang mati umpamanya. Itu termasuk dari perbuatan jahiliyah. Ketika ada seorang sahabat yang melakukan pencelaan kepada seorang sahabat lainnya dengan mencela dia di ibunya, Nabi SAW mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau orang yang masih ada jahiliyah. Jadi memang jahiliyah itu sudah hilang dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, tapi perbuatan-perbuatan jahiliyah itu masih terjadi. Dan semua orang yang berbuat dosa adalah bijahalah, karena kebodohan. Jadi mungkin itu yang dimaksud oleh Bu tadi, bahwasanya jahiliyah setelah Islam itu adalah adanya perbuatan-perbuatan jahiliyah yang masih terjadi setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan dari pesan WhatsApp dari Yanti di Parepare. Ustaz ingin bertanya, Ustaz, saya punya suami yang hobinya main gitar. Kadang ia main band Ustaz di kafe-kafe.
dan tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Pertanyaannya Ustadz, sebagai istri saya sudah mengingatkan bahwa musik itu haram hukumnya, lalu bagaimana solusinya kalau masih, dan apa yang harus Ana lakukan jika suami masih seperti ini? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama Ana doakan semoga yang bertanya dikasih kekuatan untuk istiqamah dalam agama Allah ini. Kemudian semoga suaminya juga dikasih hidayah. Apa yang perlu dilakukan? Coba engkau lihat, suamimu itu sholat nggak? Karena kalau bicara sebuah kemaksiatan ini bertingkat-tingkat ya. Kalau orang main musik, kafe, dia nggak sholat, berarti yang perlu diperbaikin sholatnya dulu. Kalau dia sholat, tapi ternyata dia punya keyakinan yang nggak benar, klinik ya, dengan jimat-jimat, oh berarti ini yang harus dibenerin. Jadi proses memperbaiki orang itu perlu diperhatikan kondisi dia. Maka kalau kondisi dia imannya masih lemah, bagaimana engkau menguatkan keimanan dia? Kalau bicara hukum, mungkin dia dikasih tahu hukum musik, oh kan ada yang membolehkan, selesai sudah. Karena dia memang imannya sedang lemah. Maka bagaimana engkau menguatkan iman suami? Ajak suamimu ziarah kubur untuk ingat kematian. Tadi dikatakan suami nggak punya waktu untuk baca Quran, sampaikan kepada dia, ajak suami untuk datang kajian. Engkau bisa datang ke kafe, engkau bisa sampai malam ke sana. Kenapa engkau bisa datang ke kajian? Padahal sebenarnya ngasih rezeki itu bukan kafe dan bukan orang-orang yang ngasih rezeki itu Allah SWT. Artinya ajak suami untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Setelah itu ajak suamimu untuk sholat 5 waktu. Minta dia untuk datang ke masjid. Kalau dia bisa datang kajian, semoga di situ dia dapat hidayah nantinya. Maka proses itu engkau jalani. Kalau ternyata dia alhamdulillah sholatnya benar, semuanya benar, tinggal masalah satu itu yang belum dia bisa tinggalkan, ya silahkan, kau punya pilihan. Jadi kita dalam hidup berumah tangga punya 2 pilihan. Kita bersabar dengan terus memperbaiki, atau kita berpisah. Maka engkau yang lebih tahu dengan kondisimu. Dan terus berdoa memohon kepada Allah, jangan pernah putus asa. Karena Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya, mana yang lebih utama Ustaz? Doa memohon kesabaran atau doa supaya banyak-banyak bersyukur? Dan benarkah Ustadz kalau kita doa mohon kesabaran, kita akan ditimpa masalah terus? Dan kalau kita doa syukur, maka kita dapat nikmat terus. Mohon penjelasannya Ustadz. Naam. Barakallahu fiik. Jadi jemaah, kalau bicara apa sih doa yang harus kita panjatkan? Kata Nabi SAW, salullah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan, kenyamanan, kesembuhan. Ketika Abbas minta doa sama Nabi SAW, kasih salullah al-afiyah fi dunya wal akhirah. Kalau dikasih afiyah cukup. Kalau bicara tadi antara sabar dan syukur, kita perlu minta sabar ketika kita menghadapi sebuah masalah. Kita minta kesabaran kepada Allah SWT. Kalau bicara syukur, kita ini selalu dalam nikmat. Jadi kalau bicara musibah, kita tidak selalu dalam musibah. Sehingga tatkala kita punya masalah, kita punya musibah, kita minta kesabaran. Tapi kalau minta syukur selalu. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Oleh karena itu, baca doa tadi minta al-afiyah, kemudian minta syukur. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal agar senantiasa memohon kepada Allah di penghujung salatnya dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi seperti itu kondisi ketika ada musibah ini, kita minta kesabaran, tapi dalam waktu yang tidak kita dapat nikmat, kita minta senantiasa dibantu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Barakallahu fiik. Nah, Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah